mencuri istri orang. Begitu ada cewek yang nunut, saya ditaruh di belakang. Nelongso Pak Yai ya, nelongso sekali nasib saya itu. Mungkin istri saya udah 6. Maksimal 4. Mas Taib, kamu sebenarnya tidak sakit. Lu kok bisa tuh Pak? Kalau ingat ya ibadah, kalau enggak ya enggak gitu. Uang saya sudah banyak Pak itu ya Pak ya. Saya sudah mau bangun rumah. Saya sudah mau cari istri lagi. Jamaah Ngaji Yati seluruh Indonesia, kemarin beberapa pertanyaan muncul ke kami. Santri senior itu siapa? Mas Taib itu siapa? Lah, sekarang kita korek karena wali-wali itu Mas, itu banyak manakib. Ada manakib Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Abil Hasan Ali Asyadzili. Lah mungkin manakibnya Mas Taib enggak usah ditulis dengan bahasa Arab, cukup dengan wawancara. Ini mungkin Mas Taib bisa menceritakan siapakah Mas Taib itu, terus bagaimana sejarahnya kok sampai bisa menjadi tokoh di Mayangkawis ini, terutama tokoh di channel Ngaji Hati. Sampai beliau menjadi Bilal. Bisa diceritakan Mas Taib? Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rekan-rekan netizen Pak ya. Perjalanan biografi saya itu lucu ya. Alah, susahnya banyak sekali. Senangnya ya tinggal akhir-akhir lah banyak senangnya. Saya lahir 1975 Pak ya. 75 ya udah tua, masih cakep. Yo sedap, kenal Pak Yai ini agak awet muda saya. Sering ketawa, sering bercanda dengan Pak Yai, apalagi Mas Kopek ini yang menemukan saya. Di 1975 saya lahir di Tegalkodo, Kapas Bojonegoro, Kecamatan Sukewu, tapi dulu ikut Kapas ya. Saya dari kecil keluarga tak punya Pak Mas. Ya ekonomi kurang-kurang lah. Seperti lagunya Roma lagi. Iya, lemah, miskin itu. Gimana lagunya? Miskin. Ya. Itu namanya kayak saya gabungkan di roda kehidupan Pak ya. Ya, nanti dulu ya. Ya, jadi saya lulus SD, meneruskan pendidikan di SMP 3 bulan protol Pak ya. Waktu itu pernah terlintas untuk mondok Pak Yai. Tapi orang tua angkat tangan. Tahu angkat tangan Pak ya? Enggak ada biaya. Kalau saja waktu itu saya mondok, mungkin sekarang sudah di Jakarta saya. Seperti Adida. Ya? Menteri Agama sudah. Tapi alhamdulillah Allah berkehendak lain Pak ya. Mungkin Allah punya rahasia yang bukan cocok untuk saya. Karena apa? Kalau saya di Jakarta, mungkin istri saya sudah 6. Maksimal 4. 4 ini kan saya yang 2 itu kan simpenan. Tapi yang sah Pak, yang sah maksud saya, yang tidak haram Pak ya. Jadi itu loh, jadi waktu itu saya langsung dari kecil ekonomi sudah amburadul Pak ya, orang tua nggak punya ya. Saya harus ikut truk 3 tahun Pak ya. Kernet ya, kernet itu senang Pak ya. Makan enak, kesana kesini enak pokoknya. Tapi yang susah itu nggak senang saya satu Pak ya. Begitu ada cewek yang nunut, saya ditaruh di belakang. Nelongso Pak Yai ya, nelongso sekali nasib saya itu, senang. Makanya enak, jalan itu belum ada orang makan enak kecuali kernet dan sopir karena jauh-jauh. Tapi ya enaknya itu disingkirkan kalau ada jalan. Dan sopir saya itu pinter Pak Yai. Kalau yang nunut tua nggak mau dia. Itu kepinteran. Iya kepinteran, tapi saya jadi korbannya nelongso ya itu sekilas. Lalu sekitar tahun 94 Pak ya, saya menikah dengan Mbak Nabiah Mayangkawis. 94 ya, 95 punya anak. Dan alhamdulillah Pak ya, begitu saya nikah itu saya mempunyai pekerjaan yang luar biasa enaknya Pak ya. Saya noko itu Pak ya. Waktu itu luar biasa, belum banyak saingan seperti sekarang ini. Tapi saya nyusaha Pak ya, ibadah itu anggaran-anggaran Pak ya. Kalau ingat ya ibadah, kalau enggak ya enggak gitu. Ini kan Allah yang Maha tahu. Oh, tak ini berbahaya kalau saya terus nah. Di tahun 98 Pak ya, waktu Pak Harto lengser itu, saya ingat sekali. Itulah tonggak awal sejarah hidup saya, memulai hidup yang baru Pak ya. Alhamdulillah, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat saya syukuri. Saya sakit Pak ya. Waktu itu Pak ya masih di pondok, masih kecil. Mau apa ya? Tapi nggak jadi Menteri Agama. Enggak. Dan setelah itu saya merunungkan hidup Pak ya. Uang saya sudah banyak Pak itu Pak ya. Saya sudah mau bangun rumah.
saya sudah mau cari istri lagi. Sungguh Pak ya, ini tidak bohong Pak ya. Karena ekonomi yang sangat menopang. Saya itu satu hari, waktu itu kolak bensin pakai motor Pak ya, itu saya tahu hari 1-2 kali bisa kolaan saya. Tapi apa yang terjadi, saya sakit. Dengan sakit itulah Pak ya, saya baru merenungi kehidupan ini. Waktu itu saya memikirkan begini, wah saya sakit, duit yang berapapun saya berobat di spesialis, di dukun-dukun, waduh, kiai, ternyata semua tidak bisa menyembuhkan penyakit saya. Hanya satu harapan saya itu adalah kesembuhan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pernah saya suntik ke zaman itu, rumahnya Pak Luk Kampas Pak ya. Dia bilang begini, Pak dokter itu, Mas Taib, kamu sebenarnya tidak sakit. Lu kok bisa tuh Pak? Saya setiap hari lempok, ndredeg, bingung kok nggak sakit. Hanya beban hidup yang sangat berat. Subhanallah. Padahal ekonominya luar biasa. Tapi kenapa beban hidup sangat berat? Terus saya renungi Pak ya, satu Pak ya, tidak kenal Allah. Makanya alhamdulillah Pak ya, saya berguru pada Bapak ya, itu luar biasa. Hati saya itu sekarang bebannya sangat ringan itu. Dan mata itu saya hanya satu, saya harus bertobat kepada Allah. Karena katanya Pak Yai kan, orang tobat itu, orang itu kalau bisa tenang hidup harus tobat dulu. Dan tidak ada cara lain kecuali tobat. Saya pernah Pak ya, waktu itu saya masa muda saya pernah mencuri itu paling apa itu, kelapa Pak ya. kelapa atau mangga? Kelapa, mangga ya pernah, kelapa ya pernah. Yang belum pernah satu Pak Yai, mencuri istri orang. Alhamdulillah. Jadi waktu itu saya begitu tobat, saya ingat, wah saya pernah mencuri kelapanya orang itu. Saya kembalikan Pak Yai. Saya belikan 2 biji kelapa, langsung saya antar ke rumahnya. Dia sampai gimana Kak melihat saya tuh, nggak apa-apa Mas Taib, begitu aja tak. Ini demi tobat saya. Waktu itu maaf Pak Yai, belum kenal Pak Yai ya. Terus saya bilang sama istri saya, Bu, saatnya sekarang kita harus mendekat kepada Allah. Kenapa? Uang yang begitu banyak untuk berobat tidak ada artinya apa-apa. Katanya Pak Luk, saya harus tenang hati saya. Berarti saya harus mengaji ilmu agama untuk memperdalam, mempertebal iman. Dan saya itu Pak ya, alhamdulillah setiap hari dan malam hanya beribadah kepada Allah. Karena sakit Pak ya, nggak bisa kemana-mana saya. Setiap hari hanya makan, tidur, ibadah gitu. Terus saya itu melihat masjid Pak ya, melihat masjid saat itu kan, masjid ini cocok untuk saya hidup sekarang. Maksud saya untuk adzan itu Pak ya. Saya pernah mendengar desas-desus di Mayangkawis ketika itu, ketika saya di pondok. Mas Taib itu nggak pulang-pulang di masjid terus karena sakit. Ada pepatah, orang-orang mengatakan seperti ini, mati-matilah nek ning masjid. Iya memang Pak Ye, saya waktu itu terlintas seperti itu. Karena apa? Jantung itu selalu mau copot itu. Duk-duk, kadang lewat panas, kadang peteng, mata perut itu enggak beda. Akhirnya saya pernah Pak Ye, ini riwayat yang tidak pernah saya lupakan, kesetiaan istri saya luar biasa. Netizen mama ibu-ibu, ini perlu dicontoh istri saya ini ya. Waktu saya sakit sudah beberapa tahun ini, saya pamit kepada istri saya, Bu, bolehkah Bapak untuk pulang ke Tegal Kodo? Tegal Kodo itu rumah saya, netizen. Jangan Mas, kita hidup susah senang, saya siap bersama. Subhanallah. Pada saat itulah saya menangis tengah malam itu. Ini tidak guyon Pak ya? Serius Pak ini. Kok kamu gak percaya? Pak ya, nyuruh saya Pak ya. Percaya ya. Oh iya, saya sebenarnya mau berebak ya, tapi saya empet. Empet ya Pak ya? Ditahan ya. Dan alhamdulillah istri saya setia. Akhirnya begini Bu, kalau sudah kamu ikhlas, tapi yakinlah Bu, bahwa hidup tidak selamanya akan seperti ini ya. Dan alhamdulillah dengan berjalannya waktu itu mohon maaf Pak Yai, guru saya masih Mbak Yai Sopan Mayangkawis, Pak Yai Muzamil Sitiaji, dan Pak Muzamil bilang sama saya, Mas Taib, kalau ingin hidup yang lebih mapan, istiqomah beribadah. Minimal, kan saya bilang saya mau tukang adzan di Masjid Mayangkawis, minimal 3 tahun, paling lambat 8 tahun Mas Taib. Nanti kamu saksikan sendiri apa yang terjadi. Alhamdulillah Pak Yai, dengan kesabaran setiap hari, dengan keriduan suami, keluarga, akhirnya suami siapa Mas? Itu istri saya. Mohon maaf Pak Yai, Pak agak clear banget. Dengan alhamdulillah ternyata segi demikian Pak ya, dengan iman yang tiap harinya bisa tawakal, ibadah dengan Allah,
Ya sering nyuwun sewu Pak ya. Puasa-puasa sunnah, sholat malam itu sedikit banyak membantu saya untuk menjadi fresh Pak ya. Oh benar ya. Jadi setelah fresh itu obat semurah apapun langsung sembuh ya. Mungkin masih terus aja ceritanya. Jadi asal jadi muadzin kok sekarang kalau Jumat dan 5 waktu jadi muadzin di Masjid Al-Falah Mayangkawis gimana? Ya itu begini ceritanya di Mayangkawis memang pada itu luhur ngasannya tidak stabil Pak ya. Ya jadi maghrib, isya, subuh itu yang ada. Dan terus ketika saya mudah tidak pernah hampir setiap hari saya kok melihat itu akhirnya ini kesempatan baik untuk mengabdi kepada Allah Pak ya. Jadi saya sudah cara pikiran tidak ada jalan lain kecuali mengabdi kepada Allah dan minta kesembuhan. Dan saya pernah doa begini Pak ya waktu itu. Nyuwun sewu ya tanyanya mboten panjenengan Pak ya, soalnya tanyanya Pak Muzamil. Saya masih di pondok. Iya masih di pondok. Saya doa begini Pak ya. Ya Allah Gusti, kalau hidup saya berkah, panjangkan umur saya. Tapi kalau malah menjadi buruk, ambil saja saya gitu. Tapi alhamdulillah ketikanya Allah untuk meranjang umur saya hingga sampai sekarang sudah 46 tahun. Waktu sakit itu saya umur 2 tahun Pak ya. Iya, mungkin terus atau disambung lagi Pak ditanya. Besok lagi. Netizen masih banyak ditanya, terutama tentang setelah menjadi muadzin itu suka dukanya di mana, terus orang melihat saya gimana. Ada lagu suka dukanya ada? Ada. Gimana? Itu roda kehidupan bisa Pak ya? Gimana? Refnya? Roda kehidupan dunia berputar, mewarnai nasib manusia, baik bagi si miskin ataupun yang kaya, baik bagi celaka atau yang berjaya, lain orang lain ujian, itulah keadilan Tuhan. Terima kasih. Itulah lagu yang sangat menyentuh hati saya sekarang. Karena apa, dengan lagu itu saya semangat hidup dan roda pasti berputar. Alhamdulillah sekarang sudah lumayan. Saya kira cukup sekian aja. Masih banyak cerita hidup saya, biografi saya ketika sudah punya menantu, mau jadi menantu banyak sekali. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat sekilas tentang perjalanan santri senior ini, Mas Taib, kita bisa mengetahui bahwa as-sa'ah bainas sa'ah. Waktu itu akan terus berputar. Hari ini mungkin sakit, besok bisa juga sembuh. Hari ini mungkin kita bahagia, besok menjadi sedih. Makanya untuk menjaga keseimbangan itu, teruslah bertawakal kepada Allah, terus berbahagia, sehat selalu, insya Allah kita akan dijaga oleh Allah. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.